Bapak Ibu kelompok 3 boleh silakan dilanjutkan kembali karena sudah menunjukkan 17.52 ya. Seadanya saja. Baik, Sambil menunggu yang baik lain. timekeeper. Timekeeper, silakan. Baik, baiklah. Tadi ada sedikit break. Kita lanjutkan lagi presentasi dari kami kelompok 3 tentang program kami, yaitu program Pelita, pentingnya literasi bercerita. Tadi ada penanya, itu Bu Endang, sudah dijawab sama Bu Aida, Bu Juleika, dan Bu Treni. Untuk selanjutnya, adakah lagi dari kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi dari pemaparan kami tadi? Silahkan. Kami persilahkan yang ingin bertanya atau menanggapi. Kalau tidak ada atau menanggapi slide-slide kami, apakah sudah benar atau tidak? Silakan, kami masih tunggu tanggapan atau pertanyaannya. Ya, Bu Nur Hidayati, silakan Bu Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Izin Pak, ini sekedar mau bertanya sedikit lah istilahnya. Ini kan di sini kan program Bapak itu program Pelita Pak ya. Pelita itu Iya, apa Bu. tadi kepanjangannya Pak? Kepanjangannya tadi apa Pak? Kepanjangannya Pak? Iya ya, Pelita. Pentingnya literasi. Pentingnya literasi bercerita, Bu. Pentingnya literasi bercerita. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu Pak ya kan anak-anak ini kan. Nah, anak-anak tuh kan biasanya kalau untuk dalam hal bercerita itu seperti itu kan minatnya tuh agak kurang lah istilahnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini bagaimana cara kita itu untuk menumbuhkan bakat atau minat anak-anak itu untuk bercerita seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi bagaimana cara kita untuk menumbuhkan minat dan bakat peserta didik ya, Anak-anak Bu ya? dalam hal bercerita. Iya, peserta didik atau anak-anak nggih. Didik dalam hal bercerita. Nggih. Silakan ini langsung ditanggapi oleh Bu Sulastri. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih Pak Supri. Saya akan mencoba menjawab. Apabila nanti ada jawaban yang kurang tepat, mohon diluruskan ya. Begini ya menurut saya, karena pengalaman kami juga ada mengenai literasi. Nah, kalau program di sekolah kami, nama programnya adalah Gembira, Gemar Membaca Membangun Bangsa. Nah, di sana kami menyediakan taman khusus untuk anak-anak membaca. Nah, selain kami menyediakan taman yang nyaman, tempat anak bermain, kami juga memberi kesempatan kepada anak-anak itu untuk memilih buku cerita yang mereka senangi ya, Bu. Misalkan mereka lebih senangnya dengan cerita petualang, kami beri asupannya seperti itu supaya mereka minatnya meningkat. Nah, yang kedua, selain kami memberi kesempatan kepada mereka untuk memilih minat mereka membaca, kami juga punya program namanya Bilik Ekspresi. Nah, di mana Bilik Ekspresi ini
kami manfaatkan untuk menjaring bakat anak dan mengasah bakat anak itu yang dilaksanakan 1 bulan sekali, Bu. Nah, untuk penjaringan bakat itu, baik itu dari tari, dari pantomim, macam-macam ya. Nah, yang paling relevan dengan kegiatan literasi yang kami buat yaitu bertutur atau bercerita. Nah, dengan adanya penjaringan bakat ini, keinginan anak-anak ini meningkat, Bu, karena merasa dia terlatih. Yang pertama dia terlatih bercerita, yang kedua dia melihat teman-temannya maju, dia jadi pingin ikutan maju. Nah, dengan adanya membaca yang nyaman, lingkungan nyaman, pilihan yang sesuai keinginannya. Nah, bakat mereka atau hasil baca yang mereka peroleh itu diapresiasi melalui bilik ekspresi, akhirnya meningkat minat baca atau minat bercerita mereka, Bu. Mungkin begitu saja barangkali, Bu. Mohon tambahannya Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Silakan Bu Zulaika tadi raise hand. Apakah ada ingin ditambah? Ya baik, menambahkan sedikit. Terima kasih atas waktunya, Pak Supriyanto. Menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bu Nur Hidayati, bahwa kita ketahui memang kegiatan membaca ini kadangkala ada sebagian ya, tidak semuanya, tapi sebagian yang menyukai, ya mungkin itu bagian dari hobi membaca. Ada juga yang biasanya dia ke perpustakaan cuman buka-buka buku. Nah, setelah saya ditunjuk oleh kepala sekolah jadi kepala perpustakaan, saya itu memakai metode menyenangi perpustakaan, di mana anak-anak saya kenalkan bahwasanya buku di perpustakaan tuh banyak yang bisa kita baca. Nah, jadi walaupun pelajaran umum, pelajaran atau maksudnya tidak ada kaitannya dengan mau membaca di perpustakaan, anak-anak saya bawa ke perpustakaan ketika jam pembelajaran PAI misalnya. Saya bawa ke perpustakaan untuk merubah suasana belajarnya. Nah, kemudian di situ anak-anak saya beri pelajaran tentang yang ada kaitannya di buku di perpustakaan atau buku rujukan. Nah, disitulah saya menyuruh anak-anak misalnya temanya tentang hari kiamat. Hari kiamat tuh coba kalian cari ada tidak yang sama dengan buku pelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak itu dia membuka buku di perpustakaan itu dengan senang. Akhirnya semuaan itu dibaca anak-anak dan dia akhirnya menemukan beberapa cerita yang membuat dia ingin kembali lagi ke perpustakaan karena tidak sempat membacanya. Nah, itu salah satu teknik saya. Dan alhamdulillah anak-anak sekarang malah menyenangi ke perpustakaan. Kami yang kadangkala tidak punya waktu untuk menemani anak-anak, jadilah program ini kami sepakati bersama. Sekiranya ada guru pendamping yang bisa mengarahkan anak-anak tersebut. Ya, itu aja yang bisa saya tambahkan. Silakan Bapak atau Ibu yang lain. Terima kasih. Semoga Bu Nur Hidayati puas tentang jawab saya. Oke, terima kasih Bu Zulaika. Ini lanjut lagi Ibu Triani untuk menanggapi. Silakan Bu Triani. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan jawaban dari Bu Sulastri dan Bu Zulaika. Ini menurut pengalaman saya di kelas. Jadi Bu Nur, selama di kelas itu saya caranya yaitu pada saat pembelajaran. Pembelajaran itu kan kita tautkan dengan bercerita. Misalkan pelajaran IPAS, misalkan murid-murid diminta untuk menyebutkan hewan-hewan. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, biasanya saya bercerita terlebih dahulu. Saya mencontohkan, misalkan tadi Ibu nih berangkat dari sekolah bertemu dengan hewan ini. Nah, secara tidak langsung itu kadang anak-anak itu langsung aja menjawab, iya Bu, ulun tadi ini Bu, ini tadi Bu. Jadi mereka itu secara tidak langsung melalui hal itu berceritanya tuh spontan lah, tidak ya mengalir begitu saja. Jadi menurut saya itulah pengalaman saya menumbuhkan minat bercerita pada murid. Mungkin itu saja, terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Triani, Bu Julaika, dan Bu Sulastri. Sedikit menambahkan Bu ya, kalau di tempat saya itu saya menumbuhkan minat dan bakat kita itu dengan membaca nyari Bu. Ya, jadi uh, peserta didik saya contohkan membaca nyaring itu seperti apa, dan saya beri juga pertanyaan Bu, mereka itu kalau saya bacakan saja ada yang paham, fokus baru pengantin, baru mereka Pak tolong diulangi lagi Pak cerita yang Bapak ceritakan tadi. Jadi kan mereka ingin tahunya besar Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi itu untuk menumbuh rasa ingin tahu mereka Bu. Dan juga saya juga biasanya kalau setiap pagi itu saya ada cerita digital namanya Bu, di program sekolah kami, cerita digital. Di situ juga seperti membaca nyaring dan bergambar. Di situ juga ada yang minatnya yang visual kan Bu, audio visual seperti itu Bu. Jadi itu bisa menumbuhkan minat dan minat mereka Bu. Kalau yang tadi yang saya bacakan itu nanti kita gantian ya, nanti Bapak mendengarkan dan kamu membacakan. Nah, di situ kelihatannya minat mereka itu mulai muncul Bu dari saya membacakan tadi cerita-cerita yang menarik itu Bu, yang dari buku-buku yang ada di perpustakaan seperti itu Bu. Begitu Bu. Gimana Bu? Dari jawaban atau tanggapan dari kami kelompok 3 apa membuat Ibu paham atau puas dari jawaban kami, Bu Nur Hidayati? Terima kasih. Iya, terima kasih banyak atas tanggapan dari Pak Supriyanto, Bu Sulastri, Bu Zulekha, dan Bu Triani Putri. Saya sangat puas sekali. Di sini saya juga mendapatkan ide pembelajaran nanti ke depannya tentang bagaimana saya menumbuh kembangkan minat anak dalam membaca dan bercerita. Salah satunya tadi seperti yang dikatakan Pak Supri lewat cerita digital, terus dari Bu Triani lewat bercerita secara spontan, dari Bu Sulastri melalui bilik ekspresi, dan dari Bu Zulaiha dengan mengajak anak-anak ke perpustakaan saat jam pembelajaran dan mengaitkannya dengan pembelajaran yang kita lakukan. Sangat terima kasih, sangat menginspirasi sekali Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu. Di sini juga saya akan membacakan ada dari Pak Hidayatul Miras nih. Maaf mau bertanya, dengan menggunakan aset yang ada di sekolah bagaimana cara memaksimalkan program pelita Bapak Ibu. Yang kedua itu Bu Sulastri. Menjawab nih Bu Sulastri, minat anak bisa berubah dengan pengelolaan yang tepat maka akan menumbuh minat terhadap literasi. Gimana Pak Hidayatul Miraj dengan jawaban Bu Sulastri atau ada tanggapan? Maaf, saya belum menjawab, Pak. Oh. Itu hanya pernyataannya, nggih. Oh, pernyataannya aja. Oh, iya. Maaf, kurang fokus. Waktu habis ya Bu Josephine ya. Baiklah. Dari semua Izin Pak Supriyanto, diskusi. Bu Aida mungkin Oh, ada iya. menambahkan minta waktu karena hari ini tidak ada bicara ya. Silakan Bu Aida, langsung disimpulkan saja Bu Aida. Terima kasih. Jadi saya membaca di kolom chat, Pak Hidayatul Miraj bertanya bagaimana menggunakan aset yang ada di sekolah untuk memaksimalkan program yang kita buat seperti itu. Tentu saja karena kita di sini sudah mengenal Bagja, tentunya kita harus menggunakan alur Bagja Pak dalam pelaksanaan program tersebut. Jadi siapa yang terlibat, atur eksekusi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya tambahkan. Ya, Bu. Bagaimana Pak Hidayatul Miraj? Apa jawaban Bu Aida sudah bagus, siap?
Mungkin waktunya sudah habis Ibu Bapak ya. Jadi tumbuh kembang murid akan optimal apabila kita sebagai guru mampu memfasilitasi proses belajar yang memperhatikan kebersamaan mematikan keberagaman kebutuhan murid sambil terus memberikan dorongan positif dan mendampingi mereka dalam perjalanan pembelajaran mereka. Seperti itu ya kesimpulan kita hari ini Ibu Bapak Guru. Terima kasih sudah menanggapi dan memberi tanggapan positif dari pemaparan kami tadi. Kurang lebihnya kami kelompok 3 meminta maaf. Sekian diskusi dari kami. Sedikit pantun ya Ibu Bapak Guru, umur kakek sudah menua, Cakep. namun tetap mencari kekasih. Semoga Cakep. bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri, terima kasih. Keren, cakep. Terima kasih Pak Supri pantunnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Supri dengan pantun sekaligus penutup presentasi dari kelompok terakhir ya, 3 kelompok. Pak Marsi, mohon info, apakah ada yang belum masuk Pak? Di sini 16, ditambah saya harusnya, dan ada PP juga ya, Bu Sukawati, berarti baru 14 ini. Iya, 14 orang. Siapa ya 2 orang? Ada yang belum masuk Pak? Bu Endang tadi Iya, punya Pak. izin. Keluar, kayu kata keluar, Pak. Ibu Alipa dan Ibu Endang, Pak. Bu Endang ke dokter Pak, lagi sakit. Oh, semoga sakitnya bukan karena ini ya, bukan karena tugas-tugas di PGP ya. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Kita sudah menyimak 3 kelompok, sudah menyajikan hasil presentasinya. Selanjutnya Bapak Ibu izinkan saya untuk memberikan penguatan dan juga umpan balik terkait dengan informasi yang sudah Bapak Ibu sampaikan di dalam penyajian tadi. Saya coba berbagi layar Bapak Ibu. Ini mohon umpan baliknya nanti mungkin bisa menjadi rujukan ketika Bapak Ibu nanti salah satunya ya, bukan hanya satu-satunya, mungkin dari teman-teman CGP lain yang sudah memberikan informasi. Nah, ini bisa dijadikan rujukan perbaikan nanti. Yang pertama, kita mulai dari kelompok pertama. Saya langsung saja secara umum. Kelompok pertama, kedua, ketiga, ini masalah judul. Judulnya ini tuh sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Kelompok pertama singkat, jelas, kemudian menarik, pakai akronim ya di sini sehingga mudah diingat. Saya menebalkan ada kata ini ya, yang saya warnai kuning ini. Saya tadi terlupa menyimak tadi. Apakah jenis programnya sudah cantumkan kelompok 1 tadi? Bu Josephine, Bu Abeni dan teman-temannya. Jenis programnya sudah Pak, kegiatan kurikuler Pak. Oke, baik. Itu yang nanti menjadi bahan penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk kelompok 2 masih terkait dengan judul program. Kelompok 2 ini judul programnya saya tulis seperti ini ya, ada, singkat, jelas, menggunakan akronim. Nah, akan lebih baik lagi apabila akronimnya merujuk pada hal-hal positif yang membangkitkan semangat. Tadi kan ada pegelinu ya. Pegelinu ini kalau dikaitkan dengan ini mohon maaf penyakit ya, maksudnya sesuatu yang kurang baik seperti itu. Nah, mungkin karena kita di lingkungan pendidikan, ini seharusnya akronim seperti tadi saya tertarik kelompok Pak Marsi, pelita itu artinya apa? Tahu tidak artinya apa Pak Ibu? Pelita. Pentingnya literasi bercerita, Pak. Iya, maksudnya arti Cahaya. Arti dari, Oh iya, cahaya, Pak. Iya. Cahaya atau lampu. Nah, itu kalau dibuat secara filosofis itu kan menerangi ya ceritanya. Dia memberikan cahaya ya, penerangan kepada anak didik, itu kan relevan ya dengan tujuan pendidikan. Tolong nanti kelompok 2 bisa ditinjau kembali. Saya tidak bilang ini salah, tapi ini harusnya membangkitkan semangat ya. Mungkin kita terpengaruh, mohon maaf saya berikan misalnya ada merek-merek yang di luar sana untuk membangkitkan motivasi
misalnya di marketing nih, dagangan misalnya ya, mercon setan misalnya kayak gitu kan. Itu tujuannya boleh-boleh saja karena mungkin menarik perhatian, tapi karena kita di lingkungan pendidikan, untuk menariknya bisa dengan akronim-akronim yang membangkitkan semangat tadi ya. Nah, ini saya coba cari tadi di aplikasi, ada beberapa contoh ini ya akronim yang bisa, ini bukan ini ya, contoh saja. Nah, misalnya kata ini yang menarik gemar, gemar itu kan suka sekali gitu kan, itu walaupun kemudian bukan program literasi numerasi tapi gerakan literasi numerasi kita singkat jadi gemar, atau nilam ini kan literasi numerasi dan seterusnya. Silakan nanti disesuaikan. Intinya adalah kalau mau menggunakan akronim, tolong akronimnya yang tadi ya sesuai dengan semangat pendidikan, apalagi kita di guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Harus menggerakkan, jangan sampai nanti pegelinu, ngapain saya ikut kegiatan nanti pegelinu semua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus yang memotivasi gitu seperti ya, jadi kelompok 2 saya tidak menyalahkan, sekali lagi Bapak Ibu punya pilihan di sini. Tapi silakan nanti agar bisa yang membaca itu bisa termotivasi untuk ikut gitu. Nanti kalau dengar orang tua, ini kamu ngapain tadi pegelinu Bu? Alah, apaan tuh kalau di sekolah ada pegelinu? Jadinya kan, aduh, bilang orang tuanya nggak paham, nggak usah ikut-ikut program gitu, nanti pegelinu semua nyampe rumah gitu, seperti misal ya, lucu-lucuannya gitu. Ya, jadi itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk kelompok 3 saya sepakat tadi ada pelita ya, pakai akronim, mudah diingat, saya sepakat. Pelita itu filosofisnya menerangi ya, seperti itu ya. Jadi diharapkan program itu bisa memberi pencerahan pengetahuan gitu kepada murid. Kemudian ringkasan program bagaimana, mengapanya sudah bagus semua, saya tidak usah membahas. Kemudian suara, pilihan dan kepemilikan. Nah, ini hampir semua kalau yang saya lihat itu secara substansi dan secara rumusan ini belum menyentuh kepada tindakan guru atau tindakan yang menginisiasi program ini. Sudah bagus sebenarnya kalimatnya, tapi akan lebih bagus lagi apabila disajikan tindakan untuk mempromosikan hal itu. Misalnya di kelompok 1 tadi, saya belum menemukan apa sih tindakan untuk meminta mengetahui minat siswa itu gitu. Minat suara siswa, sehingga saya di sini misalnya saya berikan opsi misalnya kalimat meminta pendapat siswa dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Kan itu kita jadi tahu gitu. Oh, ternyata mereka punya suara nih, punya sesuatu yang ingin diwujudkan dalam program tersebut. Melalui apa? Ya, kalimatnya menjadi seperti ini, meminta pendapat siswa. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Misalnya mungkin dengan wawancara kah, atau dengan diskusi secara klasikal dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu bisa lebih paham saya pikir ya ke sini ya. Untuk kelompok 2 terkait dengan suara pilihan sama saja ya. Masih ya, sudah bagus, akan lebih baik apabila tindakannya lebih dibuat spesifik gitu. Terutama di bagian kepemilikan tadi dari kelompok 2 belum menyentuh upaya untuk mewujudkannya. Ya, jadi saya tulis di sini upaya apa yang ditempuh agar murid itu dapat bertanggung jawab. Tadi kelompok 2 menyatakan begini, di bagian kepemilikan murid menjadi bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap buku yang dibacanya. Seperti apa sih tindakan guru agar mereka itu lebih bisa bertanggung jawab, memiliki program tersebut, sehingga mereka itu peduli dengan program tersebut, sehingga ikut dan membuatnya eksis gitu loh. Program ini terus mereka diikuti menjadi program yang bermanfaat bagi mereka. Nah, itu yang belum saya lihat di sini. Kalau bagian suaranya tadi sudah cukup bagus. Kelompok 2, suara dan pilihannya tadi sudah ada menyentuh ke ranah sana, tapi di bagian kepemilikan tadi hanya disebut murid menjadi lebih bertanggung jawab terhadap buku yang menjaga buku yang dibaca. Seperti apa tindakannya belum, karena nanti yang dinilai justru ininya Bapak Ibu ya, apa tindakan spesifik yang jelas dan spesifik dari rencana program yang Bapak Ibu buat, sehingga 3 hal ini muncul gitu loh, suara, pilihan dan kepemilikan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kelompok 3 tadi, kelompok terakhir, kalau kita lihat di sini, nah ini sudah bagus sama. Nah ini tadi dikatakan bahwa suaranya di bagian suara di sana murid
dilihat memiliki minat membaca. Dari mana guru tahu mereka memiliki minat membaca? Apakah mereka sudah ini, kalau memang sudah diketahui dari kondisi kelas, ya dicantumkan di sana. Ya, sehingga mereka, suara mereka itu, artinya aspirasi mereka nanti masuk ke sana. Apa upaya Bapak Ibu guru di sana sebagai inisiator program agar suara mereka itu masuk gitu di dalam program tersebut. Tolong dicantumkan secara jelas. Kayak tadi yang saya cantumkan tadi ya, misalnya mengajak siswa berdiskusi, gitu, untuk terkait misalnya jenis buku apa sih yang mereka sukai, kan gitu. Kan itu kan menggali sebenarnya Bapak Ibu, menggali suara, gitu kan. Begitu juga pilihan. Bagaimana sih mereka ditawarkan pilihan-pilihan yang konkret Bapak Ibu, yang spesifik gitu kalimatnya. Apa yang dilakukan, intinya itu apa sih yang saya lakukan agar pilihan mereka ini masuk, agar mereka pilihan-pilihan mereka tersebut bisa menjadi pertimbangan saya ketika nanti program ini saya florkan, saya jadikan menjadi benar-benar program gitu, seperti itu. Baik, kenapa saya tekankan pada ini Bapak Ibu, suara pilihan dan kepemilikan? Karena ini nanti akan menjalar ke tugas Bapak Ibu di demonstrasi kontekstual dan aksi nyata. Nanti Bapak Ibu akan diminta tindakan-tindakan spesifik untuk memunculkan atau mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan dari program yang akan Bapak Ibu buat secara individual. Kalau yang ini kelompok. Jadi kalau mohon maaf Bapak Ibu lemah di sininya, masih samar-samar gitu disebut, nanti tugas di dekonnya juga begitu. Begitu juga di aksi nyata. Karena ini sangat berhubungan, jadi perlu saya benar-benar finalkan gitu. Ya, sampai di sini Bapak Ibu suara pilihan dan kepemilikan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Dalam merumuskan tindakan sudah bisa Bapak Ibu ya? Tindakan yang dilakukan oleh yang kita rencanakan, oh nanti saya akan begini nih agar suara mereka masuk. Oh saya akan nanti melakukan ini agar pilihan mereka saya pertimbangkan. Oh saya nanti akan melakukan ini agar mereka merasa memiliki program, dan seterusnya. Bapak Ibu, ya Bu Endang, bagaimana Bu Endang? Silakan Bu Endang. Maaf lah Pak Allah, ulun masuk terlambat. Ulun tadi ke dokter Pak Ay. Oh iya. Tapi ulun mendengar penjelasan Pian. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Tapi ulun masih semangat mendengar penjelasan Pian. Ada Pak Ay. Ini kita kan mau menggali. Badannya sakit Pak Ay, tapi otaknya tetap semangat ulun. Ini luar biasa. Ya silakan. Bukan pegelinu Bu ya, bukan pegelinu ya. Enggak Pak. Ulun lambung di dokter Tiur tadi, lambung mah sama apa tadi, dehidrasi. Waduh, iya. Oke. Jadi ulun berabah aja dari tadi yang ulun tanyakan ini Pak. Kita kan jar Bapak tadi hendak ingin mengetahui ya minat itu sampai mana, bisa lah kita memakai rubrik atau Pak, ya bersifat rubrik atau angket Pak. Ya, bagaimana itu Pak? Bisa Bu, bisa dipakai yang namanya kita bisa berarti yang tadi ya, yang saya contohkan tadi di kelompok 1 tadi, ini kelompok 1 saya langsung berikan contoh rumusan kalimatnya. Nah ini misalnya ya, meminta pendapat murid dengan menyebarkan angket atau kuesioner terkait dengan bla 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 dan seterusnya. Atau nggak hanya ini sih, banyak cara kan kita meminta pendapat, bisa diskusi, wawancara, atau dengan melakukan permainan sehingga mereka minatnya bisa terungkap gitu, atau suaranya mereka bisa terungkap. Nanti misalnya kalau program literasi, nanti kamu suka baca buku seperti apa sih, seperti itu kan bisa kan. Atau kamu mau nanti ketika program membaca seperti apa yang kamu inginkan, itu kan bisa diungkapkan lewat beberapa teknik ya. Itu Bu Endang dan teman-teman lain. Oke Pak, berarti bisa dipakai lah Pak lah. Kan murid itu biasanya jujur lah Pak. Artinya untuk umpan balik program kita itu sukses atau tidak kan, berarti kita memerlukan evaluasi atau umpan balik dari murid lah Pak lah. Iya, jadi yang pertama yang dimaksud di sini suara pilihan kepemilikan ini adalah ketika programnya belum berjalan Bu ya Bapak Ibu ya. Kita mau melibatkan mereka nih gitu ceritanya. Karena sebelumnya, paradigma sebelumnya program sekolah itu hanya dari guru gitu kan.
Bapak Ibu sudah mengetahuinya mulai dari diri kan. Nah, sekarang dirubah bahwa murid juga perlu dilibatkan. Dengan cara apa? Dengarkan suara mereka, kemudian pilihkan mereka pilihan mana yang cocok buat mereka, dan ajak mereka menjaga, memiliki program tersebut. Nah, seperti itu. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Nggak tambah bingung kan? Karena Pak paham sudah Pak. Sampai jelas ya. Baik, alhamdulillah. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Untuk perorganisasian presentasi ya sudah bagus ya. Saya tidak mempermasalahkan kelompok 3 tadi, karena kelompok 3 wajar Bapak Ibu ya. Namanya belajar daring itu ya begitulah tantangannya di mana-mana. Jadi kita harus memaklumi jaringan, kemudian perangkat yang mungkin kita sudah siapkan nih, tiba-tiba kok jadi lambat gitu dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Jadi jangan patah semangat Bapak Ibu. Ya, yang penting tetap berkonsisten gitu mau ikut. Kemudian pertanyaan umpan balik. Nah, ada beberapa pertanyaan umpan balik tadi sudah disampaikan. Ada Bu Endang di kelompok 1, Bu Erni, Pak Dayat, Bu Sulaika dan seterusnya. Pak Prengki ya. Kemudian pertanyaan Pak Dayat tadi ini saya kuningkan sendiri beliau ini. Ternyata setelah saya analisis betul. Nanti program ini bagaimana sih bisa dimaksimalkan dengan memaksimalkan aset yang ada. Ternyata itu ada nanti di tugas demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu akan memaksimalkan aset yang ada. Misalnya literasi nih. Literasi itu bisa berjalan, saya punya asetnya enggak nih? Atau aset apa nih yang sudah saya punya? Oh, saya punya perpustakaan, saya punya guru-guru yang pandai mendongeng dan seterusnya. Oh, saya punya siswa-siswa yang rata-rata mohon maaf ekonominya bagus ya, saya suruh bawa HP, tablet itu ada dan seterusnya. Itu kan aset ya. Nah, itu bagaimana itu nanti bisa dimaksimalkan di dalam program yang Bapak Ibu rancang secara individual di sekolah masing-masing dengan memperhatikan aset. Nah, makanya tadi Pak, terima kasih Pak Dayat yang sudah mengingatkan ada nanti ya pemanfaatan aset untuk program tugas ini. Ya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Pak, mau disampaikan kelompok 3 tadi program literasi apa tadi? Melalui bercerita tadi apa? Pelita tadi apa? Singkatan dari program literasi bercerita, Pak. Pentingnya literasi bercerita ya. Atau program Iya, Pak. Pentingnya literasi. Nah, pentingnya literasi bercerita. Ini maksudnya coba dijelaskan sedikit supaya saya tidak salah kaprah. Yang bagian berceritanya sebelah mana itu? Yang bercerita siapa? Guru apa murid? Guru dan murid, Pak. Jadi mereka bagaimana, Bu? Membaca dulu baru bercerita. Iya, Pak. Siswa diberikan buku, kemudian membaca buku tersebut, buku mana yang mereka senangi, kemudian disampaikan kembali atau disampaikan kepada teman-temannya dengan bahasanya sendiri, begitu Pak. Dan guru itu cuma mendampingi bagaimana anak tersebut bisa mengapresiasikan. Karena sudah beberapa kali kemarin saya ikutkan lomba bercerita, alhamdulillah mereka bisa bercerita di mana ini? Di waktu Expo Kapuas mereka juara, Pak. Juara. Jadi mereka bercerita. Iya. Jadi mereka bercerita ke rekannya ya. Iya, Pak. Mengadopsi buku cerita itu dengan bahasanya sendiri, disadul kembali begitu, Pak. Dalam bentuk apa itu? Berkelompok atau secara klasikal, Bu? Itu mereka bercerita atau berpasangan? Berkelompok, Pak. Bersama-sama ada yang menjadi audiens, ada yang menyampaikan ceritanya. Oke, baik. Ya, oke. Menarik ya. Jadi ada pentingnya literasi bercerita. Ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih itu demi umpan balik yang saya berikan terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Intinya sudah bagus, tinggal nanti hal-hal yang lain silakan ditinjau kembali ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu peserta lainnya, silakan itu juga bahan pertimbangan. Nah, kita sudah masuk ke penguatan tadi dan sekarang refleksi seperti biasa. Saya akan menyajikan
atau mengirimkan bukan kolom, link ini ya Bapak Ibu ya, link refleksi penguatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah di kolom chat. Ya, itu sudah ada. Silakan coba diakses Bapak Ibu, hanya di chat tes saja apakah bisa terbuka. Setelah itu nanti boleh dikerjakan di luar sesi ini untuk nanti dibahas bersama dengan instruktur, dielaborasi pemahaman. Satu orang boleh berkomentar apakah ada masalah dengan link yang saya buat. Ya, jadi pertanyaannya itu ada 2 ya di sini ya. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda berbagi praktek baik dan karya kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Jika Anda sebagai Bisa, pengawas Pak. sekolah, bagaimana Anda Oke, bisa ya. Dan yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda mendampingi kepala sekolah dalam berbagi praktek baik dan karya kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Tolong nanti diisi ya Bapak Ibu ya. Ya, sesuai nama masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, jadi saya di akhir kegiatan ini saya bisa menyimpulkan bahwa Bapak Ibu sudah mampu untuk merancang program, kemudian juga bisa menyajikan program yang sudah dirancang tadi dengan baik ya. Tentunya program tadi mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan program oleh murid, sehingga diharapkan program yang sudah Bapak Ibu buat tadi akan menumbuhkan kepemimpinan murid, artinya mereka menjadi orang-orang yang mampu mengorganisasikan dirinya, mampu mengatur dirinya, memanage dirinya dengan program yang ada, sehingga mereka menjadi memiliki karakter ya sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki tahap akhir kegiatan, tapi sebelum ini kita tutup, izinkan saya menyampaikan informasi tugas ya. Ini ada tugas berikutnya. Yang pertama adalah silakan lakukan perbaikan pada tugas ruang kolaborasi jika ada bukan kekurangan ya, hal yang perlu dikembangkan ya, dan unggah hasilnya secara individu. Nah, ini yang perlu kita bahas nih, tugas demonstrasi kontekstual. Yang pertama, Bapak Ibu nanti diminta membuat rencana perubahan terkait dengan program atau kegiatan yang ingin diterapkan. Bisa berbentuk intrakurikuler atau kurikuler pembelajaran, ekstrakurikuler, ya, bakat minat, atau co-kurikuler yang mendukung pembelajaran. Yang kedua, kegiatan atau program tersebut harus menggambarkan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid didorong. Tuh, tadi, ingat, diterangkan secara spesifik bagaimana Bapak Ibu bisa menumbuhkan atau mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, serta bagaimana mendorongnya, serta mengembangkan satu atau lebih karakteristik lingkungan yang akan mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Jadi ingat, ada 7 lingkungan tadi. Bapak Ibu bisa mengembangkan mana lingkungan yang mau atau yang relevan dengan kondisi sekolah atau kelas Bapak Ibu. Yang ketiga, pengerjaan menggunakan format prakarsa perubahan Bakca yang tersedia contohnya di LMS. Saya coba berbagi sedikit ya Bapak Ibu ya, karena sebelumnya yang kemarin pernah saya fasilitasi itu ada yang masih keliru terkait dengan penyusunan ini, tugas ini. Ya, sebentar saya berbagi sedikit. Nah, ini contoh yang saya download di LMS. Di LMS Bapak Ibu bisa dilihat juga. Cuma kita samakan persepsi. Oke, layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini ya, Bakja. Baik, seperti ini yang di LMS, dan ini jadi tugas Bapak Ibu di demonstrasi kontekstual nanti. Yang pertama, dasar filosofis KHD mana yang mau menjadi landasan program tersebut. Misalnya di sini maksud pengajaran pendidikan untuk beri kehidupan, untuk memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Komponen profil pelajar Pancasila mana yang mau dikembangkan? Di sini ada contoh, ada gotong royong, ya, ada gotong royong. Ini prakarsa perubahan mendorong berinteraksi dengan pihak lain. Kemudian berdasar kriteria dijelaskan Bapak Ibu ya, mengapa program itu bisa sesuai dengan elemen tadi, elemen yang Bapak Ibu pilih. Tidak semua elemen ya Bapak Ibu ya, dimensi ya, tidak semua dimensi ya, karena ada 6 dimensi, tetapi tidak semuanya bisa
tidak semuanya harus masuk, boleh satu atau dua. Nah, kemudian karakteristik lingkungan yang mendukung kepemimpinan murid apa? Misalnya mengembangkan lingkungan yang berinteraksi sosial secara arif, positif, arif, dan bijaksana. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke bakjanya. Tapi di sini kalau untuk guru penggerak, calon guru penggerak reguler, bukan yang rekognisi, ini cukup 2 saja Bapak Ibu ya. Cukup 2. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Nah, contohnya apa saja? Misalnya ini kan program memaksimalkan literasi pagi melalui gala. Ini contoh prakarsa perubahan. Ingat membuat kalimat prakarsa perubahan, masih ingat di modul ini? 1.3 prakarsa perubahan. Ya, misalnya memaksimalkan literasi pagi melalui gala. Ini ada singkatan programnya. Programnya apa? Ragam bacaan literasi pagi. Buat pertanyaan utama, apa saja bahan literasi pagi yang diinginkan menjadi lebih maksimal? Bu Endang boleh mic-nya di-off-kan dulu. Oke. Kemudian tindakan yang diperlukan. Ingat yang ini Bapak Ibu bukan untuk menjawab ini ya. Bukan jawaban dari pertanyaan ini, tetapi tindakan apa yang akan kita lakukan untuk mendapat jawaban ini. Ya, bukan jawaban, beda. Kalau ini tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban, misalnya, saya mengetahui siswa itu menginginkan bahan bacaan apa, saya akan berdiskusi ini dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan murid di kelas 8E terkait dengan program literasi pagi. Kemudian rencana bagaimana cara melibatkan mereka? Nih contohnya ini melakukan dialog. Ini kan melibatkan menggali suara mereka dengan murid untuk mendapatkan deskripsi tanggapan terhadap program literasi pagi dan menjaring aspirasi. Nih suara juga tentang apa saja bahan yang diinginkan, berarti pilihan ketika literasi pagi. Nah, kemudian asetnya apa? Nah, ini tadi kata Pak Hidayatul Mirat, benar. Apa aset kekuatan yang dapat kita berdayakan? 1, muridnya jelas, murid kelas 8E, kepala sekolah, CGP itu sendiri, kita sendiri sebagai penggeraknya di sana. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Nah, ini kita geser ke sini. Waktu yang diperlukan berapa? 1 hari. Penanggung jawabnya siapa? CGP sendiri selaku wali kelas. Kemudian lanjut lagi ke ambil pelajaran. Nih, sama ya pertanyaannya, ambil pelajarannya. Di mana dapat kita mengambil pelajaran nih. Dari mana kita dapat menemukan ragam bacaan yang menarik untuk literasi pagi. Siapa saja yang mengetahui lebih banyak tentang ragam literasi pagi. Apa saja ragam bacaan dan format bacaan literasi pagi. Apa saja tema bacaan yang banyak disukai murid. Itu kan kita mengambil pelajaran. Kemudian tindakannya apa? Ingat, bukan jawaban, tapi untuk menjawab ini. 1, saya mau mengetahui ini dengan mengajak murid kelas tersebut berkunjung ke perpustakaan untuk mengamati ragam bacaan. Kemarin sudah ada di modul 3.2 ini ya, ketika ibu guru ada di video itu ya, mengajak siswa membuat kelas yang menyenangkan. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Ya, yang menyenangkan. Ternyata mereka diminta untuk berkunjung ke kelas-kelas lain yang sudah bagus gitu, untuk mengambil pelajaran. Kemudian mendorong murid berdialog dengan petugas perpustakaan untuk mendapat jawaban terkait ragam bacaan yang dimiliki perpustakaan. Rencana untuk pilihan suara dan kepemilikan, mendorong siswa aktif mengamati, berdialog, dan mencatat informasi penting dari perpustakaan untuk memperkuat suara dan pilihan terkait ragam yang disukai. Nah, kemudian asetnya ini dan seterusnya sampai ke berapa hari diperlukan, dan ini penanggung jawab kegiatan. Ya, itu untuk tugas Bapak Ibu di Dekon ini cukup sampai dengan ambil pelajaran saja ya. GJA-nya nanti di ini pas di program ini ya, di akhir kegiatan nanti ya. Tapi untuk yang ini nanti cukup BA-nya saja ya, buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk tugas demonstrasi kontekstual. Selanjutnya untuk aksi nyata. Jadi Bapak Ibu gunakan nanti rancangan yang sudah ada di demonstrasi kontekstual untuk didokumentasikan. Misalnya ketika Bapak Ibu melakukan dialog, di foto atau di video ada keterangannya. Jadi ini harus didokumentasikan di aksi nyata nanti. Makanya ini harus final, harus benar-benar matang, benar-benar Bapak Ibu sudah bagus. Jadi nanti harus dibuat dalam bentuk video atau foto, ada deskripsinya, kemudian dilaporkan menjadi aksi nyata.
Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Saya stop sharing ya. Iya. Ini panjang sekali kita penyajiannya kali ini, sebentar Bapak Ibu. Iya, harus benar-benar terlaksana. Sebentar, tadi ada yang bertanya ya. Sebentar, saya buka kolom chat tadi. Ada yang bertanya tadi. Pak Bu Sulastri, apakah boleh menggunakan program yang sudah ada? Boleh. Ya. Mungkin Bapak Ibu mau program yang sudah ada ini mau di renew gitu, mau diperbarui seperti itu. Silakan dengan pemahaman Bapak Ibu. Kemudian harus benar-benar terlaksana sesuai program yang dibuat. Ini Pak Dayat ya. Iya, ini masih dalam tahap perencanaan ya Bapak Ibu, belum dilaksanakan. Nah, untuk merencanakan tadi kan pastinya Bapak Ibu melakukan aksi-aksi kan. Jangan lupa didokumentasikan, divideokan dan atau dibuat foto. Ya, mulai dari Bapak Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan seterusnya. Oke. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Semoga nggak tambah bingung. Pak Prengki, silakan Pak Prengki. Ya, Pak Prengki. Untuk dokumentasinya Pak, ya. boleh pakai foto aja nggak Pak? Boleh pakai foto. Boleh. Asalkan jangan lupa Pak Prengki ada keterangannya ya Bapak ya. Misalnya, bagian buat pertanyaan utama ini saya melakukan ini, misalnya ada diskusi dengan siswa. Ditaruh deskripsinya pada tanggal berapa dan seterusnya, melibatkan siapa dan ya. Dan ya itu ya Pak Prengki ya. Dan nanti kalau maupun dibuat foto, tolong sekali lagi saya minta sekali lagi ya. Tolong kalau mau ditampilkan di Canva, fotonya yang proporsional tampilannya. Jangan terlalu kecil sehingga saya perlu terlalu harus mendekatkan mata saya ke layar laptop ya. Sehingga kadang ada yang tulisannya tuh sampai font berapa gitu ya, gede sekali, fotonya yang kekecilan gitu. Jadi saya ini ya, tolong diatur tulisan ya, enak dilihat, kemudian besar kecilnya tulisan itu bisa diatur, begitu juga gambar ya, agar tampil proporsional, enak, tidak mengganggu. Mohon maaf, mengganggu di sini adalah tulisan dan foto, kalaupun mau dibuat bertumpuk, taruhlah kotak agar si tulisan tadi tidak nyaman dibaca, tidak dimasuki oleh warna atau tone yang ada di gambar gitu. Itu Pak Prengki. Makasih Pak. Iya. Kemudian untuk saya lupa tadi, coba demonstrasi kontekstual tabel tadi, tidak usah lewat Canva Bapak Ibu ya, cukup Word saja lah, atau PDF. Karena ada yang nekat membuat, kemarin ada yang membuat RPP di Canva, kan kurang ini tuh. RPP coba di ini saja, di Word saja, atau dibuat kemudian transfer ke PDF, enak, lebih nyaman dibaca. Ya, jangan nanti, mohon maaf, ada yang membuat RPP sudah bagus nih, dipoto oleh dia, kemudian taruh di Canva. Bapak Ibu, kreatif banget. Ya, cukup di Word saja, kemudian ditaruh di PDF, diubah formatnya. Silakan Bu Erni. Terima kasih Pak. Ya. Ini Pak mau nanya untuk program yang ini kan sudah mulai kemarin Pak ada menyampaikan ke kepala sekolah bahwa nanti akan membuat program. Nah, namun programnya ini apakah memang boleh Pak kalau hanya untuk saya kan wali kelas ya Pak, kemudian juga memegang di agama, dan kalau agama Islam itu ada kelas khusus. Jadi program tersebut apa boleh hanya untuk kelas saya dan kelas agama, dan juga hanya ada beberapa teman misalnya masih yang ikuti, tidak untuk langsung untuk keseluruhan sekolah Pak? Iya. Oke, sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu yang lain. Bolehkah hanya untuk satu kelas kita? Boleh apa tidak? Boleh Pak, sebagai penggagasnya dulu. Boleh. Ya. Boleh ya. Ingat, program yang kita buat nih bukan hanya ini ya. Boleh jenisnya adalah pembelajaran. Ya, misalnya programnya apa?
meningkatkan apa misalnya ya, keaktifan siswa melalui apa sih sebenarnya di situ ya. Boleh yang co-kurikuler seperti saya tadi adalah pembiasaan literasi tadi melalui gala tadi atau melalui ekstrakurikuler. Jadi kalau mau di kelas sendiri boleh, nggak apa-apa. Program untuk kelas sendiri kan, bukan cakupannya sekolah misalnya seperti itu. Gitu Bu Erni? Iya. Oh, di sini sudah azan. Gimana Bapak Ibu? Oke. Ada pertanyaan lainnya? Bu Nur Hidayati. Bu Nur sebentar saya izin. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Kalau yang Saya izin dengar azan dulu ya Bu ya. Sebentar saja. Ya, terima kasih. Silakan Bu Nur. Oke Pak, terima kasih. Kak, untuk yang tugas demonstrasi dan aksi nyata 3.3 nanti, apakah boleh Pak melanjutkan program yang kita dari program 1.3 kemarin Pak? Apakah boleh apa Bu? Melanjutkan kan kemarin kan kita sudah merancang program kan Pak yang di modul 1.3. Nah, untuk kegiatan di modul 3.3 ini melanjutkan program itu lagi Pak. Kalau kemarin kan program saya itu kan yang pelaksanaan sholat zuhur berjamaah sebelum pulang sekolah. Bisa Bu, bisa silakan. Silakan. Ya mungkin ada hal-hal baru yang nanti Ibu cantumkan, terutama kalau kemarin kan kita belum menyentuh tentang bagaimana melibatkan siswa ya, suara kepemilikan dan pilihan. Nah itu nanti yang Ibu gali bagaimana agar lebih maksimal pelibatan siswanya di situ. Bisa, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya?
Pak Marsi? Ada? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, untuk sesi kali ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan keaktifan Bapak Ibu dalam mengikuti ruang kolaborasi sesi kedua ini. Semoga ini memberikan pembelajaran bermakna bagi kita semua, terutama dalam melakukan perbaikan dan pergerakan di kelas kita masing-masing, lebih-lebih mungkin kepada masyarakat sekolah ya, di sekolah kita masing-masing dan juga di lingkungan di daerah kita masing-masing. Nah, ini kita tutup dulu karena ini recall terakhir. Saya minta ada beberapa waktu untuk kita bisa berpisah ya. Sebelum nanti kita berakhir di sesi asinkronus melalui tugas-tugas Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup kegiatan ruang kolaborasi sesi kedua ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu Bapak Ibu ya untuk sesi ini. Saya akhiri dulu. Ya, silakan Bu Josephine untuk me-capture kita. Tolong Bapak Ibu yang lain untuk membuka kamera yang tidak punya kendala. Oke, Bapak Ibu. Gayanya bagaimana, Pak? Gayanya gimana ya? Terakhir nih, gimana ya? Ayo Bapak Ibu yang punya usul. Gini ya. Ayo, silakan. Oke, siap semuanya ya. 1, 2, siap. 1, 2, 3. Oke, gaya yang lain lagi. Yang lain lagi, Bapak Ibu, bagaimana? Apa ya? Ini. Oke, bentuk wah. Oke, siap ya. Semuanya 1, 2, 3. Oke. Ya, saya hentikan perekaman dulu Bapak Ibu ya. Hentikan perekaman.